Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin kerabat dai dan daiyah dimanapun Anda berada. Berbicara terkait pemuda dan perkembangan zaman mengingatkan saya atas kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur selama 390 tahun karena izin Allah, karena mempertahankan keimanannya. Namun berbeda 360 derajat dengan pemuda milenial masa kini, di mana keimanan, moral dan etika mereka kian hari kian menurun. Apalagi di tengah gencaran teknologi canggih, bak roket Israel yang menghancurkan Palestina, begitu juga teknologi canggih yang dapat menghancurkan keimanan, moral dan etika generasi milenial saat ini. Hadirin, calon penghuni surga dan idaman mertua, menjawab persoalan tadi, Al-Quran sebagai kunci kemuliaan mencapai tujuan dunia dan akhirat. Menjawab persoalan terkait pemuda di atas, di mana masih kita sering jumpai pemuda yang mabuk-mabukan, tiap hari keluar malam, perjudian, perkelahian, perzinaan hingga berujung telat 3 bulan, kekasih hilang tanpa adanya jawaban, bunuh diri pun jadi pilihan. Maka dari itu Al-Quran melarang segala bentuk kekerasan, perjudian dan perzinaan, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 191 hingga 192 volume 3 menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar dan segala yang memabukkan walau sedikit, berjudi, berkurban untuk berhala, panah-panahan untuk mengundi nasib adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Hadirin, ayat di atas sudah menjelaskan bahwa perbuatan generasi milenial saat ini perbuatan syaitan. Padahal mereka adalah generasi penerus masa depan bangsa, di mana di tangan mereka tertanggung masa depan bangsa. Sebagaimana maqalah Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, syubbanul yaum rijalul ghad, inna fi yadikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayataha. Pemuda hari ini adalah penerus masa depan, di tanganmulah urusan bangsa, dan di dalam langkahmu tergantung masa depan bangsa. Maka dari itu para hadirin, kita sebagai generasi milenial harus mampu bijak dalam memfilter segala perkembangan zaman yang kian hari kian memperbak, dengan terus mempertahankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah perbuatan-perbuatan keji tersebut agar kamu beruntung.
Hadirin calon penghuni surga dan idaman tertua, dari secerca uraian di atas dapat saya tarik kesimpulan bahwa di era gencaran teknologi yang kian hari kian canggih, keimanan dan moral pemuda semakin menurun, maka harus diperkuat dengan memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan berpegang teguh kepada Al-Quran. Oleh karena itu para hadirin, marilah kita sama-sama mensyiarkan Al-Quran agar kita mampu menjadikan Al-Quran untuk mencapai kunci kesuksesan di era milenial masa kini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sesingkat-singkatnya kata namun dapat tertanam di hati dan jiwa. Naik tayo ketunjungan, jangan lupa berhati-hati. Hatur nuwun umah sampaikan. Sampai jumpa di UIN Maliki. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.